Bayangkan, di hari pernikahan kakakmu, dia tiba-tiba kabur meninggalkan semua orang. Kau yang tak pernah siap, dipaksa menggantikannya memakai gaun pengantin. Semua orang bilang calon suamimu hanyalah satpam biasa. Tapi siapa sangka, ternyata dialah seorang CEO triliuner yang menyembunyikan jati dirinya. Di hari yang seharusnya menjadi momen paling bahagia untuk keluargaku, justru berubah menjadi titik balik hidupku. Namaku Mira. Aku berusia 22 tahun. Anak kedua dari keluarga sederhana, tapi cukup terpandang di lingkungan kami. Kakakku Rina adalah gadis cantik yang selalu menjadi pusat perhatian, ambisius, dan seringkali keras kepala. Hari itu seharusnya menjadi hari pernikahannya dengan seorang pria bernama Bima. Dari cerita yang kudengar, Bima hanyalah seorang satpam di gedung tempat ayahku bekerja sama dengan salah satu perusahaan. Tidak ada yang tahu mengapa ayahku begitu ngotot menjodohkan Rina dengan pria itu. Semua orang, termasuk keluarga besar kami, menganggap pernikahan ini memalukan. Bagaimana mungkin anak pengusaha menikah dengan satpam? Sejak pagi, rumah kami riuh rendah dengan persiapan. Gaun putih menggantung indah di kamar Rina. Aku ikut membantu, meski sebenarnya merasa aneh melihat wajah kakakku yang muram. Tidak ada sedikit pun rasa bahagia dari rautnya. Dia hanya duduk di depan cermin, menatap pantulan dirinya dengan mata kosong. "Mira," katanya lirih, "aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak sudi menikah dengan satpam miskin itu." Aku menoleh kaget. "Apa maksudmu? Semua orang sudah datang, Kak. Kita tidak bisa mempermalukan keluarga." Rina bangkit mendekatiku, menggenggam tanganku erat. "Dengar, aku tidak pernah mencintainya. Aku tidak peduli kalau ayah memaksaku. Aku tidak mau hidup miskin. Aku akan pergi sekarang." Belum sempat aku menahan, Rina sudah meraih koper kecil yang rupanya sudah ia siapkan sejak semalam. Dengan gaun santai, dia berlari keluar lewat pintu samping, meninggalkan gaun pengantin putih yang masih tergantung. Aku panik, mencoba memanggilnya, tapi mobil yang menjemputnya sudah melaju pergi. Air mataku menetes. Aku tahu ini akan menjadi bencana besar. Tak lama kemudian, ayahku Pak Arman masuk dengan wajah murka. "Mana Rina? Kenapa dia belum siap?" tanyanya dengan suara berat. Aku terdiam, bingung menjawab. Akhirnya aku memberanikan diri berkata, "Kak Rina pergi ya." Ayahku menatapku tajam, hampir tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Wajahnya memerah, urat di lehernya menegang. "Anak kurang ajar, dia tega mempermalukan kita di depan semua tamu." Suasana hening beberapa detik. Lalu ayah menatapku. Pandangannya tajam menusuk, seakan menemukan solusi dari masalah gila ini. "Mira," katanya datar, "kau yang akan menggantikannya." Aku terkejut, mataku membesar. "Apa? Ayah, tidak mungkin. Itu pernikahan Kak Rina, bukan aku." Tapi ayah tidak memberi kesempatan untuk menolak. "Tidak ada waktu lagi. Semua tamu sudah menunggu. Kalau pernikahan ini batal, keluarga kita hancur. Ayah mohon, demi kehormatan keluarga, kau harus menggantikannya." Aku terdiam. Jantungku berdegup keras. Rasanya seperti mimpi buruk. Aku menikah dengan pria yang bahkan tidak kukenal. Semua orang menganggapnya satpam. Bagaimana hidupku nanti? Tapi melihat wajah ayahku yang penuh amarah sekaligus keputusasaan, aku tidak bisa berkata apa-apa. Dengan tubuh gemetar, aku mengenakan gaun putih itu. Kainnya dingin di kulitku, seolah menggertawakan kebodohanku. Di depan cermin, aku melihat diriku berubah menjadi pengantin wanita. Mata berkaca-kaca, bibir gemetar. Prosesi pernikahan berlangsung cepat. Aku duduk di samping pria yang disebut Bima. Dia tinggi, wajahnya tampan, tegas, tapi ada sesuatu di balik tatapannya yang sulit kuartikan. Ketika penghuli bertanya, "Apakah Mira bersedia menerima Bima sebagai suamimu?" Aku terdiam sejenak. Semua orang menatapku,
Napas menahan. Akhirnya aku berkata, "Saya bersedia." Kata-kata itu keluar, mengikatku pada pria asing ini. Dan ketika ijab kabul diucapkan, semua orang bertepuk tangan. Seolah mereka tidak tahu, pengantin di pelaminan ini bukanlah Rina, melainkan aku. Malam pertama adalah malam paling aneh. Aku duduk di ujung ranjang, masih memakai kebaya pengantin, menunduk tanpa berani menatapnya. Bima membuka jasnya, duduk di kursi dekat jendela, menatapku lama. "Kau bukan Rina kan?" katanya tiba-tiba. Jantungku berhenti sesaat. Aku terdiam, mencoba mencari alasan, tapi dia tersenyum samar. "Tidak apa-apa. Aku lega justru kau yang menikah denganku." Kata-kata itu membuatku bingung sekaligus penasaran. Apa maksudnya? Mengapa dia bisa tahu? Hari-hari berikutnya semakin membingungkan. Bima tidak pernah memakai seragam satpam. Setiap pagi dia pergi dengan pakaian elegan, jas mahal, sepatu mengkilap. Kadang mobil hitam mewah menjemputnya. Ketika aku tanya, dia hanya tersenyum. Rasa penasaranku semakin besar, hingga suatu hari aku memberanikan diri mengikutinya. Aku naik bus, lalu berjalan diam-diam ke arah gedung pencakar langit besar bertuliskan Bima Corp. Saat itu, aku hampir tidak percaya dengan mataku sendiri. Dari mobil hitam, Bima turun dengan setelan jas rapi. Semua orang di depan gedung menunduk hormat. "Selamat pagi Tuan Bima," seru mereka kompak. Aku tertegun, tubuhku kaku. Jadi selama ini, Bima bukan satpam. Dia CEO perusahaan raksasa, pewaris tunggal kekayaan triliuner. Aku pulang dengan pikiran kacau. Malamnya aku menuntut penjelasan. "Kenapa kau berpura-pura jadi satpam?" tanyaku gemetar. Bima menatapku dalam, lalu menjawab pelan. "Karena aku lelah dengan wanita yang hanya mengejar hartaku. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar tulus. Rina tahu kebenarannya, itu sebabnya dia kabur. Tapi kau menerima pernikahan ini meski mengira aku hanya satpam miskin. Itu berarti sesuatu bagiku." Aku terdiam, hatiku berdebar. Selama ini aku marah dipaksa menikah, tapi ucapan Bima membuatku ragu. Namun badai belum berakhir. Beberapa minggu kemudian Rina kembali. Dia datang dengan wajah marah, menuduhku merebut calon suaminya. "Itu seharusnya aku yang menikah dengan Bima. Kau pengkhianat," teriaknya di ruang tamu. Air mataku jatuh, aku tak kuat melawannya. Tapi Bima berdiri di sampingku, menatap Rina dingin. "Aku tidak pernah mencintaimu, Rina. Dari awal aku hanya melihat Mira. Dia yang membuatku yakin." Rina terdiam, wajahnya memerah karena malu sekaligus marah. Sejak saat itu, hubungan kami retak. Tapi justru aku semakin dekat dengan Bima. Hari-hari kami dilalui dengan cara berbeda. Bima mulai melibatkan aku dalam urusan perusahaannya. Dia sering mengajakku makan malam di restoran mewah, mengenalkanku pada koleganya, dan selalu memperlakukanku dengan penuh hormat. Tapi di balik semua itu, dia juga sederhana, mau mendengarkan ceritaku, bahkan rela turun tangan membantuku memasak di dapur. Aku mulai melihat sisi lain dirinya, sisi yang tidak pernah kutemukan pada pria lain. Cinta itu tumbuh pelan-pelan, tidak instan. Dari senyumnya, dari cara dia menatapku, dari pelukan hangat ketika aku menangis karena pertengkaran dengan Rina. Hingga suatu malam, tepat di ulang tahunku, dia membawaku ke balkon apartemen mewah dengan pemandangan lampu kota Seoul yang berkilauan. Angin malam sejuk menyentuh wajahku. Bima berlutut, mengeluarkan kotak kecil berisi cincin berlian. "Mira," katanya lembut, "pernikahan kita dimulai dengan kebohongan dan keterpaksaan. Tapi sekarang aku ingin melakukannya dengan tulus. Maukah kau menikah denganku sekali lagi? Bukan sebagai pengganti, tapi sebagai dirimu sendiri?" Air mataku menetes deras.
Hatiku yang dulu penuh ketakutan kini penuh kebahagiaan. Aku mengangguk, tersenyum di sela tangis. "Iya, aku mau." Tepuk tangan kecil terdengar. Ternyata ada karyawan Bima yang ikut menyiapkan kejutan itu. Di bawah langit penuh bintang, kami berciuman untuk pertama kalinya dengan hati yang benar-benar memilih satu sama lain. Dan dari situlah aku tahu, meski awalnya aku hanya pengganti kakakku, takdir ternyata sedang menuntunku menemukan cinta sejatiku.